Hai, selamat datang di video tugas soft skill kami dari kelompok 4 di mana akan menjelaskan tentang emotional intelligence dan defense mechanism. Sebelum masuk dalam video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan nama saya Julio. Hai, saya Ansel. Hai, nama saya Nita Felina. Hai, saya Elvinustu Asmoro. Hai, namaku Angkin Rawijaya. Hai, nama saya Antonio Bal. Apa sih itu emotional intelligence? Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosinya dia sendiri ataupun emosi orang lain. Lalu dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat mereka marah, peka terhadap perasaan orang lain, dan sebagainya. Lalu terdapat 5 komponen terkait emotional intelligence, antara lain yang pertama itu adalah self-awareness, di mana menyadari perasaan atau keadaan yang sedang orang lain rasakan dan pengaruhnya terhadap orang lain. Yang kedua ada self-regulation, yang menggunakan kemampuan emosional untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tertentu. Yang ketiga ada internal motivation, di mana mengambil keputusan sebagai bentuk optimisme, rasa penasaran, dan keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang keempat ada empati, di mana memahami emosi orang lain dan menggunakan kemampuan ini untuk merespon orang lain berdasarkan tingkat emosional. Lalu yang kelima ada social skill, di mana social skill ini adalah menggunakan kemampuan emosional untuk membangun hubungan sosial yang kuat dengan sekitar. Oke, ada 2 cara untuk meningkatkan emotional intelligence. Yang pertama itu adalah penuh perhatian dan peduli akan sekitar, di mana kita menanyakan kabar saat melihat salah satu teman yang murung merupakan satu tindakan kecil untuk menunjukkan bahwa kita cukup peduli dengan orang-orang sekitar. Lalu cara kedua adalah peka terhadap orang-orang di sekitar. Jika teman kerja kita sedang terlihat kewalahan dengan tugasnya, ada baiknya kita bertanya, adakah hal yang bisa dibantu untuk meringankan beban kamu? Dengan begitu, orang lain akan merasa dibantu dan senang akan kehadiran kita yang sangat membantu tugas-tugasnya. Dengan 2 hal ini, kita bisa meningkatkan emotional intelligence kita. Jadi cara-cara seperti itu. Wah, aku seneng banget. Akhirnya ada kelas ini lagi loh. Wah, nggak sabar jadi ya. Masalahnya kelas waktu pelajaran ini tuh seru banget. Ya, seneng jadinya belajar gitu. Tapi menurutku ya, Cel ya, aku nggak suka sih kelas offline, karena ketemu pelajaran ini lagi. Soalnya aku di pelajaran ini tuh kayak susah kayak gitu loh. Kayak nilaiku itu selalu jeblok di pelajaran ini, jadi males gitu loh. Tapi ya sabar aja lah, dijalanin kayak gitu. Loh, kenapa Om? Ya gimana ya, Cel ya. Aku setiap ngikutin pelajaran ini kayak aku itu males kayak gitu loh. Males terus ya tak tinggal tiduran malahan kalau ada pelajaran ini. Makanya kayak gitu loh. Nilaiku itu selalu jeblok. Karena aku itu nggak memperhatiin pelajaran ini. Karena males. Gimana sih, Cel, cara lawan males kayak gitu? Wah, kalau dari diriku sendiri ya, aku berusaha untuk nggak malas itu dengan ya berusaha mengatur waktu sih. Ya kalau aku sih biasanya harus mengatur waktu, gimana caranya aku harus selalu tepat waktu gitu loh. Jadi kayak aku misalnya waktu ini aku gunakan untuk belajar, kayak harus disiplin juga. Ya gimana lagi Ong ya, kamu juga udah besar kan, kamu udah berumur juga, sekarang udah jadi anak kuliah. Ya kita sebagai anak kuliah kan harus rajin, kita harus rajin supaya nanti setelah kita lulus kita harus bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik gitu Om. Oh iya sih, Cel. Besok kan UTS nih ya. Belajar bareng yuk. Gimana? Oh boleh, ayo. Kalau kamu mau belajar bareng, ya udah, ayo kita belajar bareng. Oke. Ya udah, berarti besok kita belajar bareng jam 9 ya. Oke, siap. Oke, siap. Di sini saya akan menjelaskan tentang defense mechanism.
Apa itu defense mechanism? Defense mechanism adalah situasi pikiran orang yang membuat diri merasa tak nyaman secara alami sehingga seorang akan mengeluarkan pertahanan atau yang disebut dengan defense mechanism. Menurut para ahli, defense mechanism menjadi 3 komponen, yaitu ID, ego, dan super ego. Mekanisme artinya mekanisme pertahanan bisa terjadi di luar kendali dan kesadaran sepenuhnya dari individu yang bersangkutan. Bahkan orang bisa menerapkan defense mechanism tanpa sadar strategi yang digunakannya. Ada 10 defense mechanism. Di sini saya akan menyebutkan semuanya. Contoh-contoh defense mechanism. Yang pertama adalah penyangkalan. Bentuk defense mechanism yang paling umum adalah penyangkalan. Dilakukan menyangkal atau mendenial fakta-fakta yang ada. Dengan cara ini, seorang menutup akses terhadap situasi tertentu sehingga tidak akan ada dampak secara emosional. Contohnya kayak orang memilih, oh orang ini bisa sukses karena mama papanya ya, oh orang ini bisa sukses karena emang dulu dia dari keluarga kaya. Yang kedua, represi. Tak sedikit pula orang menghindari perasaan, kenangan, atau prinsip yang tidak menyenangkan. Harapannya suatu saat nanti semua hal yang kurang menyenangkan bisa terlupakan sepenuhnya. Cara mekanisme ini biasa pertahanan terhadap seseorang. Contohnya kayak kita nggak mau terlalu dekat sama orang. Nanti kalau kita mendekat sama orang, takut orang ini terlalu mengecewakan kita, sehingga kita memilih, oh dekat-dekat biasalah, nggak usah terlalu dekat. Yang ketiga, proyeksi. Perasaan atau asumsi tentang orang lain membuat diri sendiri tak nyaman. Pada defense mechanism ini, sehingga kayak orang membentuk pola pikir sehingga proyeksinya dibalik. Contohnya, misal ada teman yang nggak suka sama kita, ya salah teman sendiri. Kenapa dia nggak suka sama kita? Padahal kita tidak mengintrospeksi diri, kenapa kok kita nggak disukai sama teman. Yang keempat, pelampiasan. Pelampiasan ini contohnya kayak gini. Kayak orang kerja, capek, dimarahi guru, dimarahi bos. Nanti dia akan melampiaskan ini kepada anaknya, atau kepada istrinya, atau kepada kakaknya, atau kepada adiknya. Ini yang disebut dengan pelampiasan. Yang kelima, regresi. Regresi adalah defense mekanisme yang biasanya terjadi pada anak-anak. Contohnya, dia dulu kayak takut, ada setan, ada apa, ngompol. Sampai besar pun, dia kalau takut dibegal orang atau apa, dia tetap ngompol. Ini biasa terjadi kayak trauma-trauma masa lalu. Ada orang yang nggak trauma dengan udang, sampai besar pun dia nggak mau makan udang. Yang keenam, rasionalisasi. Rasionalisasi perilakunya cenderung rasional. Seperti mereka akan nyaman dengan pilihannya sendiri. Saya nyaman kok kayak gini. Saya disakiti karena saya pernah menyakiti orang. Dia rasionalisasi sehingga dia tahu kalau nggak mau disakiti, mending nggak usah deket-deket sama orang. Yang ketujuh adalah submiliasi. Submiliasi ini adalah cara yang paling saya senang, yaitu dengan cara mengalihkan hal-hal ini ke hal-hal yang lebih positif. Contohnya, kita merasa marah, kita merasa dimarahi bos, kita stres. Kita menyalurkan stres kita dengan cara berolahraga, bermain musik, atau menonton film. Ini disebut submiliasi. Yang ke-8 adalah reaksi, formasi reaksi. Defense mechanism ini berperilaku sebaliknya. Contohnya, orang yang tengah mengalami frustasi justru berperilaku secara positif. Kayak dia fake, sehingga kayak orang merasa mereka tidak terjadi apa-apa, padahal sebenarnya mereka terjadi apa-apa. Tapi mereka tidak ingin malu, sehingga kayak mereka menutupi kalau ada apa-apa dengan dia. Yang ke-9 adalah kompartementasi, yaitu seorang akan memilih kompartementasi. Seperti namanya, ini berarti kayak mengklasifikasikan aspek kehidupan dalam sektor-sektor independen. Contohnya, seorang memutuskan tidak membawa urusan pribadi ke rumah, atau seorang kayak pekerjaan sendiri, urusan rumah sendiri. Jadi kayak ini dikomplementasi kayak, oh pekerjaan sendiri, rumah sendiri. Kalau pekerjaan ada masalah, berarti di rumah nggak boleh ada masalah. Yang ke-10, terkadang kita berada di fase kayak berusaha intelektualisasi. Intelektualisasi ini adalah seorang akan mengandalkan seluruh emosi dan fokus pada fakta kumulatif. Kayak emosi dan pekerjaan akan selesai dalam waktu yang tuntas dan optimal. Jadi kayak kita harus
membagi. Memang kita ada masalah di sini, tapi kita harus menyelesaikan semuanya satu persatu agar semuanya menjadi tuntas secara optimal. Biasanya belajar sambil ditemenin si pacar. Aku telepon ah. Duh, kemana sih? Kok nggak dijawab ya? Besok Senin UTS hari pertama nih, harus belajar. Duh, tapi kok ngantuk ya? Tidur aja lah, nggak usah belajar lagi. Lagian cuman UTS, nggak seberapa penting. Duh, gimana sih? HP nggak mau nyala seharian. Hih, buang aja lah. Aduh, payungku rusak. Mana di luar hujan. Lin, Pelin. Ya, cobain ini dong. Oh, thank you. Gimana? Enak kan? Sebenarnya nggak enak sih. Enak kok, enak. Makasih ya. Sama-sama.